ini kita akan melanjutkan membahas tentang rotary dryer ya. Jadi rotary dryer ini merupakan salah satu unit pengering gitu ya, alat pengering drying equipment, di mana pada rotary dryer ini memiliki peralatan utama atau komponen utamanya itu berupa silinder yang dapat berputar gitu ya, sehingga di situ disebut sebagai rotary. Nah, silinder yang berputar ini itu digerakkan oleh sebuah motor yang nanti akan terhubung dengan gearbox sehingga dapat memutar silinder dari rotary dryernya. Pada rotary dryer ini pengeringan itu dilakukan dengan menggunakan udara panas ya. Jadi nanti ada udara inlet yang dimasukkan ke dalam rotary dryer, di mana dilewatkan terlebih dahulu ke pemanas gitu ya. Pada gambar yang ini itu udara panasnya dihasilkan dari kontak udara inlet dengan steam ya. Pada beberapa rotary dryer, selain pemanasnya itu dari steam, juga bisa dapat dari furnace ya. Nah, jadi di sini antara feed, ini ada feed inletnya, tempat masuknya feed. Di situ kalau dilihat dari gambar ini ya, arah aliran antara feed dan juga udara pemanas itu berlawanan arah, sehingga rotary dryer ini dioperasikan secara counter current ya, secara counter current. Di sini di daerah inlet itu ada feed inlet yang nantinya dapat dihubungkan dengan bed conveyor supaya rotary drumnya bisa dioperasikan secara kontinu gitu ya, sehingga nanti feednya bisa masuk ke dalam rotary dryer secara terus-menerus otomatis. Kemudian di situ kita juga akan menemukan moist air outlet atau udara outletnya. Di sini karena tadi udara panas yang dilewatkan dengan padatan yang mau dikeringkan, yang mengandung ini ya, yang mengandung uap air, yang mengandung air. Di situ nanti udara outletnya akan suhunya lebih rendah tentunya, dan dia memiliki kelembapan yang lebih tinggi daripada udara panas di awal tadi. Kemudian ini ada menamakan melintangnya dari rotary dryer. Di dalam rotary dryer itu ada yang namanya lifting flight ya. Ini lifting flight yang G ini. Ini fungsinya adalah supaya material yang ada di dalam rotary dryer itu dapat terangkat naik gitu ya, dengan bantuan oleh lifting flight. Kemudian setelah dia naik, dia akan jatuh lagi ke bawah gitu terus, karena adanya putaran dari rotary dryer itu, yang mana akibat adanya ini nanti proses kontak antara udara panas dengan materialnya akan lebih baik gitu ya. Nah, sehingga tadi pergerakan material dari inlet feed ini itu bergerak karena adanya rotary atau putaran dari silindernya ya, sampai dia bisa keluar di outletnya. Nah, secara singkat seperti itu ya untuk prinsip kerja rotary dryer tadi. Di sini dioperasikan secara counter current dan merupakan direct drying. Kemudian untuk konstruksi dari rotary dryer ini berbentuk sebuah silinder ya, yang diposisikan horizontal. Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya horizontal 180 derajat, tapi ada sedikit kemiringan gitu ya. Di bagian feednya itu lebih tinggi daripada yang di bagian outletnya, sehingga memudahkan material dari feed digerakkan ke discharge atau ke outlet. Untuk diameter dari rotary dryer itu antara 1 sampai 10 feet dengan panjang dari silindernya 4 sampai 15 kali diameternya. Kecepatan dari rotary dryer antara 4 sampai 5 rpm ya pada umumnya. Kemudian ini kemiringannya tadi
1:16 atau 1:30. Jadi untuk sisi absisnya itu 1, untuk sisi X-nya, sumbu X-nya itu 16 gitu ya. Kemudian tadi mekanisme saya kira sudah. Dan ini variabel yang mempengaruhi laju pengeringan. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi laju pengeringan, diantaranya laju alir umpan, kecepatan rotasi dari rotary dryernya, kemudian laju alir udara atau volume udara panasnya, serta suhunya. Laju alir massa udara tergantung pada sifat ininya ya, umpannya ya. Jadi kalau umpan yang partikelnya kasar itu biasanya rentang laju alir udara yang digunakan adalah 2000 sampai 2500 kg per meter kuadrat hour ya. Kemudian untuk suhu udara masuknya tadi saya sudah bilang bahwa ada beberapa bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan. Ada beberapa alat gitu ya yang digunakan, sumber bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan udara panasnya. Salah satunya diantaranya adalah steam dan juga furnace. Nah, pada steam itu suhu udara masuknya biasanya rata-rata adalah 120 sampai 175 derajat Celcius, sedangkan untuk furnace bisa lebih tinggi, 550 sampai 800 derajat Celcius. Kapasitas pengeringannya antara 0,4 sampai 2,5 pound moisture per hour feet cubic ya. Dan ruang yang ditempati oleh padatan 5 sampai 15%. Kemudian jumlah unit perpindahan panas yang digunakan antara 1,5 sampai 2,5 biasanya ya. Ini ada contoh perhitungan, contoh soal ya, perhitungan yang berkaitan neraca energi ini ya, yang berkaitan dengan rotary dryer. Di situ sebuah rotary dryer dengan aliran umpan udara yang diumpankan berlawanan arah digunakan untuk mengeringkan sebuah feed amonium nitrat ya, di mana amonium nitratnya itu memiliki kadar air awalnya adalah 5% dan laju alir dari amonium nitrat itu 1,5 kg per second. Amonium nitratnya ini memiliki suhu 294 Kelvin. Kemudian setelah dia masuk ke rotary dryer, diharapkan produk nitratnya yang keluar dari rotary dryer itu menyisakan kadar airnya hanya 0,2% gitu ya. Jadi yang awalnya 5%, kadar air yang ada di dalam amonium nitrat tinggal 0,2% saja. Dan suhu keluarannya diharapkan 339 Kelvin. Udara masuk memiliki kelembapan, ini udara masuk, udara panasnya gitu ya, memiliki kelembapan atau moisture air yang ada di dalam udara tersebut itu sekitar 0,007 kg uap air per kilogram udara kering, di mana suhu masuknya itu 405 Kelvin ya. Kemudian udara keluarnya ini tentunya tadi karena akibat adanya kontak dengan padatan yang menyebabkan molekul air di dalam padatan itu teruapkan, sehingga udara yang pemanas ini akan mengalami penurunan ya, penurunan temperatur di situ. Dan udara keluar di sini memiliki temperatur 355 Kelvin. Nah, ini kita diminta untuk menghitung laju alir massa udara kering dan kelembapan udara yang meninggalkan dryer. Jadi berapa sih laju massa udara kering yang masuk ke dalam rotary dryer beserta kelembapannya, kemudian berapa juga laju alir massa dari udara yang meninggalkan rotary dryer gitu ya. Panas laten, ini panas latennya diketahui pada panas latennya ini pada 294 Kelvin, yaitu 2450 kJ per kilogram.
Kemudian CP amonium nitrat 1,8 kJ per kilogram Kelvin, CP udara kering 0,99 kJ per kilogram Kelvin, dan CP uap air yaitu 2,01 kJ per kilogram Kelvin. Nah, ini penyelesaiannya ya. Tadi di soal kadar air yang disebutkan 5% dan 0,2% itu tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga di sini kita asumsikan sebagai basis basa aja gitu ya, karena itu umumnya yang dipakai, jadi di sini kita asumsikan sebagai basis basa. Kemudian karena tadi prosesnya ini suhunya cukup tinggi gitu ya, suhu tinggi, makanya di sini perhitungannya kita coba dengan menggunakan raca massa, tapi tidak dengan menggunakan kurva psikometrik ya, karena mungkin saja di kurva psikometrik kan terbatas tuh ya, jadi kita gunakan raca massa saja untuk perhitungan ininya ya. Oke, ini diagram alirnya. Di situ tadi massa amonium nitratnya 1,5 kg per second, kadar airnya 5%, basis basah ya. T awalnya, suhu awalnya 294 Kelvin, dia dilewatkan pada rotary drum, kemudian meninggalkan kadar air 0,2% saja, dan suhunya menjadi lebih panas ya, suhu dari amonium nitratnya menjadi 339 Kelvin. Untuk udara panasnya, di situ udara panasnya memiliki kelembapan 0,07 kg uap air per kilogram udara kering. Jadi di sini tidak diketahui laju alir dari udara panas yang masuk, tapi hanya diketahui kelembapannya saja, gitu ya. Sedangkan suhu masuknya itu 405 Kelvin dan suhu keluarnya 355 Kelvin. Kita disuruh menghitung di sini ya, menghitung laju alir panasnya, laju alir udara panasnya yang masuk dan juga laju alir udara panas yang keluar di sini. Ini terlebih dahulu kita dari data-data yang ada kita deskripsikan bahwa tadi laju alir nitrat amonium nitrat itu sebanyak 1,5 kg per second dengan kadar air awal 5%, sehingga kita bisa menghitung berapa sih massa atau laju alir air yang ada di dalam amonium nitrat itu, yang masuk itu berapa. Karena 5% ya berarti tinggal kita kalikan dengan laju alir nitratnya, sehingga di sini kita dapatkan laju alir air yang ada di dalam umpan amonium nitrat itu 0,075 kg per second. Kemudian tadi sudah didapatkan laju alir dari air yang ada di dalam amonium nitratnya, sehingga kita bisa menghitung laju alir dari amonium nitrat keringnya gitu ya. Tinggal mengurangi saja massa amonium nitrat total dikurangi dengan massa atau laju alir dari air ya, dari air. Di sini kita dapatkan 1,5 dikurang 0,075 kg per second, dapatnya 1,425 kg per second. Kemudian tadi kita sudah dapatkan ini ya untuk umpannya. Sekarang untuk produknya, diketahui produknya tadi diharapkan kadar airnya yang keluar itu tinggal 0,2% ya. Di sini kita bisa menghitung uap airnya saja atau air yang ada di dalam padatan produk tadi itu dengan cara menggunakan rumus dari kadar air weight basis. Kadar air weight basis sama dengan massa air yang teruapkan dibagi dengan massa air plus padatan keringnya ya. Ini padatan kering kita sudah dapat di sini, sehingga tinggal menentukan
uap airnya saja atau air yang teruapkan ini saja. Oh, air yang ada di dalam padatan ya. Nah, di situ dari sini kita bisa menentukan jumlah air yang ada di dalam padatan. Jadi sisanya itu ya yang tidak teruapkan selama proses drying itu ada ini ya 0,00286. Jadi saya ulangi lagi bahwa kadar air awal yang ada di dalam padatan itu 0,075 kg per second. Kemudian akibat adanya drying atau pemanasan, sebagian teruapkan sehingga yang tersisa itu hanya 0,00286 kg per second saja. Jadi yang lain teruapkan gitu ya. Nah, berapa yang teruapkan? Berarti ya kita tinggal mengurangi saja dari kadar air, dari laju air yang masuk dikurangi dengan laju alir dari air yang tersisa gitu ya. Ini 0,075 kondisi awalnya dikurang dengan yang tersisa 0,0286. Berarti air yang teruapkan senilai 0,07215 kg per second. Ya. Kemudian karena tadi yang ditanyakan adalah ini laju alir udara masuk gitu ya. Kita lambangkan laju alir udara masuk itu sebagai G. Nah, untuk perhitungannya kita menggunakan perhitungan neraca energi ya, dengan T referensinya adalah 294 Kelvin. T referensi ini adalah suhu dari lingkungan gitu ya, suhu udara di sekitarnya, di sekitar alat rotari gitu ya. Nah, di sini untuk neraca energi kita tahu energi yang masuk itu harus sama dengan energi yang keluar. Yang masuk tadi ada aliran nitrat dan juga ada aliran udara panas ya. Nah, untuk aliran udara masuk, untuk aliran nitrat yang masuk, di sini kan panasnya bisa dihitung Q sama dengan mCp delta T ya. Karena T dari amonium nitratnya tadi itu 294 sama dengan T reference, maka di sini panas yang dihasilkan pada padatan masuk itu sama dengan 0 gitu ya. Kemudian panas dari udara masuknya ya, udara panasnya itu kita bisa menentukannya dengan rumus ini ya, panas laten ditambah dengan panas sensibel. Nah, untuk panas sensibelnya ini, panas sensibel di sini adalah massa dari udara keringnya dikali dengan Cp udara kering. Terus itu adalah panas sensibelnya ditambah dengan panas laten. Nah, panas laten di sini massanya yang digunakan adalah massa uap air ya, bukan massa udara kering, tapi massa uap air. Karena yang mengalami proses perubahan fase dari cair menjadi uap itu adalah air ya. Sehingga di sini massanya adalah massa uap air atau massa air. Dan Cp-nya adalah Cp uap air ya. Terus dikali dengan delta T. Massa udara kering tadi kita lambangkan sebagai G ya. Sehingga di sini G dikali dengan Cp udara kering. Cp udara kering tadi 0,99 ya. Terus ditambah dengan massa dari uap airnya saja, massa uap air yang ada di dalam udaranya. Tadi di soal diketahui bahwa kelembapan dari udara yang masuk itu 0,07 ya, 0,07 dari total massa udara kering yang masuk. Berarti di sini massa udaranya adalah 0,07 G gitu ya. Dikali dengan Cp uap airnya. Cp uap airnya 2,01. Ini semuanya nanti satuannya dalam kilojoule ya. Kilojoule ini kilojoule. Sehingga nanti dari persamaan ini kita bisa dapatkan hasilnya itu sama dengan 101,5 G
kilowatt ya, karena dibagi dengan second ya, dibagi dengan waktu. Joule per second kan menjadi watt ya. Jadi di sini awalnya kilojoule menjadi kilowatt. Itu untuk aliran masuknya. Jadi panas untuk di aliran masuknya itu hanya ada pada udara panasnya saja. Kalau untuk yang nitrat 0 ya. Nah, ini harus sama dengan yang keluar. Nah, untuk yang keluar ada aliran udara dan juga ada aliran nitratnya tentunya. Untuk terlebih dahulu untuk aliran nitrat, ya Q-nya bisa dicari dengan rumus yang sama, yaitu panas laten ditambah dengan panas sensibel. Tadi dari slide sebelumnya kita bisa mengetahui bahwa massa padatan keringnya saja dari amonium nitrat itu 1,425 kg per second ya. Dan di situ dia mengandung air yang masih tersisa yang ada di dalam padatannya itu yang masih tersisa, yakni 0,0286 kg per second air. Dan suhu akhir dari amonium nitrat ini itu 339 Kelvin. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus tadi, panas laten ditambah dengan panas sensibel. Untuk panas latennya ya berarti massa dari amonium nitrat kering dikalikan dengan panas latennya. Panas latennya untuk amonium nitrat tadi ini ya 1,88. Oh sorry. Di sini tidak ada oh ya benar ya. Kemudian untuk yang panas panas sensibelnya, karena yang teruapkan itu hanya uap air ya, yang berubah fase hanya uap air, sehingga di sini massa uap air atau massa air dikalikan dengan CP-nya dikalikan dengan delta T. Delta T di situ tadi ya T akhir dikurangi dengan T reference. Maka didapatkanlah Q sama dengan 120,7 kilowatt. Kemudian untuk udara keluaran dari udara panasnya yang di sini, yang keluarannya dari rotary dryer ini udaranya mengandung 0,07 G, 0,07 G ya, kilogram per second air. Nah, ini sudah termasuk dari udara masuk dan juga air yang teruapkan dari nitratnya. Di sini kita asumsikan penguapannya terjadi pada T sama dengan 294 Kelvin. Sehingga nanti kita bisa menentukan panasnya, panas dari udara yang keluar ini ya. Untuk panas sensibelnya ya, panas sensibelnya untuk udara kering itu G dikali dengan CP udara keringnya dikali dengan delta T-nya ya. Delta T-nya tadi 355, ini keluarannya 355 dikurang 294 sehingga didapatkan 60,4 G kilowatt. Kemudian untuk panas uap airnya ini juga bisa ditentukan ya dengan mengkalikan massa dari uap airnya yaitu 0,07 kali G dikali dengan CP uap air 2,1 dikali dengan delta T-nya ya. Didapatkan 0,86 G kilowatt. Itu untuk panas sensibel yang ada pada udara keluaran. Sedangkan untuk panas latennya adalah panas yang dihasilkan dari uap air nitrat gitu ya, uap air dari amonium nitrat yang teruapkan tadi itu. Nah itu di sini kita bisa menentukan panas dari air yang teruapkan dalam padatan itu sama dengan massanya
masanya tadi kan 0,07215 ya, dikalikan dengan dengan lambdanya, ditambah dengan CP delta T-nya. Ini panas. Jadi yang tadi ya, yang atas ini adalah ininya untuk udara keringnya, sedangkan yang ini adalah untuk uap air yang teruapkan dari padatan. Nah, di situ didapatkanlah panas uap air dari nitrat 185,6 kW. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa menjumlahkan gitu ya, bahwa yang masuk, panas yang masuk itu harus sama dengan panas yang keluar. Jadi panas total ya, panas total yang dikeluarkan sistem di sini tadi untuk aliran nitratnya 120,7 kW. Kemudian ini untuk airnya itu 185,6 kW. Kemudian untuk panas yang dari aliran udara itu 60,4 kW dan 0,86 kW ya. Ini kita totalkan dapatlah 306,3 plus 61,26 kW ya. Ini tadi saya menjelaskan ini terdengar gak ya? Atau